Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahimah dengan NIM 20109111200038. Saya mahasiswa dari PSKPS 2020. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada keluhan blok digesti. Baik, di sini saya sudah berada di sebelah kanan pasien dan sebelumnya saya sudah mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik. Permisi Pak, Assalamualaikum. Saya Rahimah yang bertugas pada hari ini. Apakah benar ini dalam rekomendasi? Iya benar. Baik, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada area perut Bapak ya. Dan mungkin nanti selama pemeriksaan akan membuat Bapak merasa tidak nyaman karena nanti saya akan memeriksa bagian perut dan Bapak harus membuka pakai bagian atasnya. Nah, untuk itu saya akan berusaha minimalisir ketidaknyamanan tersebut ya Pak. Nah, apakah Bapak bersedia sebetulnya? Iya bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai pemeriksaan ya Pak ya. Nah, baik, Bapak boleh diangkat bajunya untuk dibuka bagian perutnya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak tetap relax aja ya. Nah, baik, pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan apendisitis. Jadi pertama kita harus membuat garis imajiner dari bagian umbilikal sampai ke sias atau spina iliaca anterior superior. Jadi setelah kita bayangkan garisnya, kita bagi menjadi 3 bagian dan kita ambil bagian sepertiga lateralnya. Nah, di situ kita akan melakukan palpasi. Di situ kita harus melihat apakah ada perubahan mimik wajah pada pasien yang menandakan ada penyerian, atau bisa langsung kita tanyakan kepada pasien. Baik, permisi ya Pak. Saya izin ya Pak ya untuk menekan bagian sini. Baik. Nah, di sini apakah Bapak merasa nyeri? Tidak Pak. Tidak ya. Baik. Berarti di sini mimik Barney pasien itu negatif karena pasien tidak merasakan nyeri. Nah, Bapak selanjutnya saya izin menekan bagian perut sebelah kiri ya. Nah, selanjutnya saya akan menekan pada bagian regio iliaca sebelah kiri. Itu saya harus menekan dan Bapaknya akan merasakan apakah ada nyeri pada bagian sebelah kanannya. Nah, baik, saya permisi untuk menekan ya Pak ya. Nah, di sini apakah terasa sakit di bagian kanan bawahnya? Tidak. Tidak. Baik, ketika saya lepas apakah terasa sakit? Tidak. Baik. Nah, berarti di sini Rovsing sign pasien ini negatif, kemudian Blumberg sign-nya juga negatif. Di mana Rovsing sign itu adalah pasien merasa nyeri di bagian kanan bawah ketika bagian kiri bawahnya ditekan. Dan untuk Blumberg sign sendiri, pasien akan merasa nyeri apabila ketika saya melepas bagian kirinya. Dan di sini pasien tidak merasakan nyeri pada keduanya. Berarti pasien mengalami hasil yang negatif. Baik. Kemudian saya izin untuk di bagian kaki ya, ngetes di bagian kakinya. Di sini saya meletakkan tangan saya pada atas lutut Bapak dan Bapak bisa lawan, Bapak angkat. Baik. Nah, selama Bapak melawan pahaman saya ini, apakah Bapak merasakan sakit? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Nah, di sini berarti muskulus psoas pasien itu tidak mengalami iritasi, itu menandakan tidak ada radang pada appendixnya. Baik, selanjutnya Bapak bisa hadap ke sebelah kiri ya. Baik, saya izin untuk menekuk ini ya. Baik, nah kalau begini apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak Pak. Baik, ini tidak merasakan nyeri ya. Tidak. Baik, kalau begitu berarti di sini otot pasien muskulus psoas pasien itu memang tidak mengalami iritasi atau hasil tes psoasnya itu negatif. Nah, kemudian Bapak bisa kembali ke posisi semula. Baik, terima kasih ya Pak. Di sini terakhir untuk pemeriksaan appendicitis ini saya ingin melakukan obturator sign namanya ya. Jadi di sini saya izin lagi untuk melakukan seperti ini. Nah, apakah saya putar ke dalam ya seperti ini. Nah, apakah terasa sakit di bagian perutnya? Tidak Pak. Baik. Kalau begitu berarti di sini musculus obturator pasien tidak mengalami iritasi atau tidak ada menandakan peradangan pada appendixnya. Itu berarti obturator sign-nya negatif. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nyeri ketek ginjal. Baik Bapak, di sini saya masih melanjutkan pemeriksaannya. Nah, Bapak tetap relax aja dan sekarang saya minta Bapak untuk hadapkan sebelah kiri, boleh? Baik. Nah, di sini permisi ya Pak. Nah, di sini saya jari-jari saya berusaha menekan di bagian poster vertebralisnya. Baik, di sini tangan kiri saya letakkan dan tangan kanan saya di bagian ulnarnya ini memukul sedikit. Apakah terasa sakit Pak? Tidak. Tidak ada nyeri? Tidak ada. Baik, berarti di sini nyeri ketok ginjal pasien itu negatif karena pasien tidak merasakan nyeri. Nah, dari Bapak boleh hadap sebaliknya, sebelah kanan ya.
coba lagi, permisi ya Pak. Kita coba lagi untuk menemukan bagian sudut costovertebralisnya. Baik, di sini saya letakkan tangan kiri saya di sini dan tangan kanan saya memukul di bagian ulnarnya. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, berarti kedua ginjal pasien itu normal karena tidak ada nyeri ketuknya. Nah, kenapa saya menggunakan tangan kiri sebagai alasnya itu supaya mengurangi rasa sakit pada pukulan saya. Nah, di sini kenapa juga menggunakan sisi ulnar, karena yang dibutuhkan itu hanyalah getarannya saja untuk mencapai ke ginjal pasien itu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kolesistitis akut. Baik, di sini kita akan lanjutkan pemeriksaannya Pak. Saya izin lagi, Bapak tetap relax aja. Dan di sini saya akan mengatakan ibu jari atau jari-jari saya di sini di tepi bawah dari kostanya. Baik, di sini kemudian di bagian persilangan antara tepi bawah kosta ini dengan musculus rectusnya. Nah, di sini. Baik. Bapak bisa tarik nafas yang dalam. Baik, bisa dihembuskan. Nah, selama Bapak menarik nafas, apakah ada terasa nyeri, Pak? Tidak ada. Baik. Berarti di sini Murphy sign pasien ini negatif karena pasien tidak merasakan nyeri dan ketika pasien melakukan inspirasi dalam, pasien tidak berhenti secara mendadak. Itu menandakan pasien dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan shifting dullness. Jadi di sini kita memeriksa apakah ada cairan di dalam perut pasien ini, cairan yang abnormal dengan cara boleh relax ya Pak ya. Nah, di sini saya izin untuk sedikit meletuk-letuk di bagian perut Bapak. Mungkin akan merasa tidak nyaman, tapi Bapak jangan khawatir ya, karena ini tidak akan membuat sakit. Pertama, saya akan memperkusi dari bagian umbilikal ke lateral. Baik. Dari umbilikal ke lateral itu sebenarnya kita mencari apakah ada perubahan bunyi dari timpani ke redup. Nah, namun di sini kondisi pasien tidak menunjukkan adanya perubahan suara dari timpani ke redup. Jika memang terdapat perubahan suara tersebut, maka kita harus segera menandainya dan kemudian pasien diminta untuk hadap ke sebelah yang berlawanan dengan arah perkusi tadi. Karena tadi bapaknya kita perkusi ke sebelah kanan, maka bisa kita minta miring ke sebelah kiri. Bapak boleh miring ke sebelah kiri. Nah, apabila terdapat cairan, seharusnya cairan akan ikut turun sesuai dengan arah gravitasi. Sehingga ketika kita memperkusi lagi dari bagian yang sudah kita tandai tadi, maka akan terjadi perubahan bunyi dari redup ke timpani. Baik, nah karena di sini kondisi pasien itu normal, maka tidak terjadi perubahan bunyi. Baik, Bapak bisa kembali ke posisi seperti semula. Baik, yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan fluid waves atau apakah ada gelombang cairan pada perut pasien ini. Nah, baik Bapak, ini pemeriksaan terakhir ya, Bapak tetap relax aja. Dan sekarang saya bolehkah meminta tangan Bapak untuk seperti ini, dan kemudian Bapak letakkan di tengah-tengah perut dan Bapak tekan. Baik, nah saya izin ya Pak ya untuk memegang bagian sisi kanan dan kirinya. Nah, di sini saya akan mendorong ke dari sebelah kiri ke arah kanan seperti ini. Nah, harusnya saya akan merasakan gelombang pada tangan kanan saya jika memang ada gelombang cairan pada perut pasien. Namun di sini tidak ditemukan adanya gelombang cairan. Baik, saya akan coba sebaliknya. Di sini ketika saya mendorong dengan tangan kanan, tangan kiri saya juga tidak merasakan adanya gelombang cairan. Itu menandakan pasien dalam keadaan normal. Baik Bapak, jadi pemeriksaannya sudah selesai ya. Dan tadi alhamdulillah Bapak tidak mengalami kelainan pada bagian perut Bapak. Setelah dicek, dan Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali. Baik, dan Bapak bisa kembali ke meja analisis yang tadi ya. Baik, terima kasih. Setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, ditemukan tidak ada kelainan pada pasien, yaitu pasien normal, tidak ada appendicitis, tidak ada nyeri ketuk ginjal, tidak ada kolesistitis akut, shifting dullness maupun fluid wave pada pasien.